طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا. Di dalam beragama, setiap agama itu memiliki keyakinan, memiliki kepercayaan. Kita sebagai seorang muslim punya keyakinan di dalam Islam itu kita tidak ada menebus dosa, tidak ada penebusan dosa. Tapi kita harus meninggalkan dosa-dosa, terutama dosa-dosa yang besar. Ya. Dosa besar kan akan terus menghantui kita, karena di dalam Islam nggak ada penebusan dosa. Ya, kalau orang Nasrani kan dengan disalibnya Yesus Kristus, kata mereka kan mampu mengampuni dosa. Kita tidak ada begitu. Bahkan Nabi Muhammad sendiri ketika wafat itu tidak boleh dituhankan. Sampai Sayyidina Abu Bakar dengan ceramah yang pendek dia katakan, ya ayuhan nas man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata. Wahai segenap manusia, ketahuilah di antara kalian siapa yang pernah menyembah kepada Nabi Muhammad, hari ini beliau telah meninggal dunia. Ya kan? Wa man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamutu. Barang siapa yang menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah itu akan hidup terus, dia tidak akan pernah mati. Bedanya di situ. Kalau Nabi Muhammad itu seorang nabi dan rasul yang tidak boleh dianggap sebagai anak Tuhan. Sehingga ketika itu Abu Bakar kemudian membaca Al-Quran surat yang ketiga, Ali Imran 144. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa imma ta'aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibaihi fala yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Muhammad itu hanyalah seorang rasul. Telah berlalu rasul-rasul sebelumnya. Qad khalat min qablihi rusul. Afa immata au qutilan qalabtum ala aqabikum. Apakah jika dia wafat atau dibunuh? Ya, Nabi kalau nggak wafat biasa mungkin dibunuh karena beliau itu panglima perang. Ya. Apa imata au qutilan qalabtum ala aqabikum? Apakah jika dia wafat atau dibunuh kalian akan berbalik ke belakang jadi murtad kembali? Wa may yanqalib ala aqibaihi fala yadurrallahu syai'a. Barang siapa yang murtad kembali, ya, berbalik ke belakang, Allah tidak rugi sedikit pun. Ya, nggak rugi Allah. Wa sayajzillahu syakirin, dan Allah memberikan pahala buat mereka yang bersyukur. Abu Bakar setelah berceramah tadi, karena ini Sayyidina Umar bin Khattab dan teman-teman ini masih mau merahasiakan wafatnya Nabi. Bahkan Sayyidina Umar mengatakan, siapa yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad meninggal dunia, akan aku penggal lehernya. Begitu antusiasnya Sayyidina Umar. Ternyata memang Sayyidina Umar itu darah militer. Wafatnya Nabi nggak boleh didengar oleh siapapun, termasuk orang-orang dari Romawi dan Persia. Karena Islam pada waktu itu musuhnya masih banyak. Takutnya dengan Nabi wafat itu dapat serangan. Itu pandangan sementara Umar. Tapi Abu Bakar memang jujur. Siapa yang menyembah dia, hari ini telah meninggal dunia. Yang menyembah Allah, Allah itu adalah hidup terus selamanya. Beda kita, Pak. Maka kita penting itu. Bahkan Allah juga berpesan kepada Nabi. Surat Kahfi ya, surat ke-18 ayat 110. Qul innama ana basarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Qul, katakan Muhammad, innama ana basyarum mislukum,
Nabi suruh mengatakan, aku manusia seperti kalian. Aku manusia seperti kalian. Aku bukan anak Tuhan. Kira-kira begitu. Bedanya apa? Yuha ilayya, aku dapat wahyu. Jadi, qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid, bahwasanya Tuhan kamu Tuhan yang Maha Esa. Faman kana yarju liqa rabbih, siapa yang ingin mengadakan perjumpaan dengan Tuhannya. Ibu-ibu pengen nggak ketemu Allah nanti di akhirat? Bapak-bapak pengen? Ada syaratnya? Syaratnya 2. Yang pertama, falyamal amalan sholihan, beramal soleh. Yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada, jangan musyrik. Ya. Insya Allah kalau kita nggak musyrik, bisa ketemu Allah. Seberapapun banyaknya amal kita, kalau masih musyrik, sulit untuk ketemu Allah. Kata surat Kahfi tadi, ayat 110. Jadi beda ya. Jadi kita ini benar-benar kalau merasa punya dosa, kita minta ampun pada Allah. Kita ini tidak ada yang menebus dosa kita. Para jamaah, dosa apa yang paling besar? Syirik. Nabi pernah mengatakan begini, ijtanibus sab'al maubiqat, jauhilah 7 perkara yang bakal membawa malapetaka. Ini sekarang lagi mulai banyak malapetaka ini, Pak. Ijtani sab'al maubiqat, jauhilah 7 perkara yang bakal membawa malapetaka. Sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah, wa ma hunna, apa saja ya Rasulullah yang 7 perkara yang membawa malapetaka itu? Qala, Nabi menjawab, asyirku billah, syirik menyekutukan Allah. Wasihru, sihir. Sihir apa itu? Perdukunan ya. Sihir. Yang ketiga, wa qatlu nafsi allati haramallahu illa bil haq, pembunuhan, membunuh jiwa yang tidak bersalah. Membunuh jiwa dengan tidak benar. Berarti membunuh jiwa yang benar ada kan? Dalam peperangan, dalam mempertahankan harga diri, itu lain. Kemudian lanjutnya adalah wa aklu malal yatim, makan hartanya anak yatim. Wa aklu riba, makan harta riba. Wa tawali yaumaz zaffi, lari dari perjuangan, lari dari medan perjuangan. Dulu janjinya gimana, sekarang lari. Katanya membela kebenaran, kan gitu ya. Kemudian yang ke berapa? Yang ke-7, wa qatful muhsanatil ghafilatil mu'minat, menuduh perempuan yang muhsanat itu yang bersuami, mukminat itu wanita mukmin yang taat agama, qanitat itu wanita yang ahli ibadah, dituduh berbuat zina. Jadi 7 macam ini kelihatannya di negeri kita ini ya udah makanan empuk ini. Hari-hari kita dengar itu yang dosa-dosa besar kayak gini. Nah, kita belajar untuk meninggalkan dosa besar itu. Kenapa? Karena malapetaka itu sekarang sedang terjadi di mana-mana. Coba mungkin kita bisa mengoreksi kenapa itu terjadi. Pertama, karena ulah manusia kan. Ulah manusia bukan, Pak? Surat Ar-Rum ayat 41. Ar-Rum itu surat 30 ya. Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Jadi ulah manusia itu yang membuat malapetaka ini. Malapetaka itu datang oleh manusia sendiri. Bener? Udah deh, ketemu deh. Gimana artinya? Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Jadi ulah manusia, perbuatan tangan-tangan mereka, kehancuran yang ada di darat maupun di laut.
Laut aja dipagari ya Pak. Laut dipagar gitu ya. Di darat ya. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri. Dhahara itu telah nampak. Fasad itu kerusakan di laut, di darat maupun di laut. Sebab apa? Karena perbuatan tangan manusia. Jadi manusia ini yang berbuat. Ya kita nggak boleh menyalahkan siapa-siapa. Memang perbuatan manusia begitu. Lalu Allah mengatakan liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un, agar mereka merasakan bagaimana akibatnya. Mereka supaya kembali menghadap Allah, mau bertobat kepada Allah. Yaitu malapetaka yang sekarang sedang menimpa di dunia internasional di mana-mana. Itu kemungkinan yang pertama, yaitu dengan adanya ulah manusia ini akan membawa malapetaka yang sangat buruk sekali, Pak. Selanjutnya, akibat kekufuran, kufur nikmat. Orang-orang yang tidak mau mengakui tentang nikmat Allah, tidak mensyukuri nikmat Allah, itu namanya kufur nikmat. Kufur nikmat itu juga membawa malapetaka. Surat Ibrahim ya, surat 14 ayat 7 ya. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Udah ketemu. Dan ingatlah, ayo. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya akan kamu nambah nikmat kepadamu. Akan kami tambah nikmatku untukmu. Ya. Aku akan menambah nikmatmu kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Jadi kalau ada orang bersyukur, Allah akan meningkatkan kenikmatannya akan ditambah. Wa itta'adzana, dan ingatlah ta'adzana rabbukum, ketika Allah memaklumkan. Maksudnya apa itu, Pak? Memaklumkan itu apa? Memaklumkan itu mengumumkan. Ingat ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengumumkan. Ada pengumuman, maklumat itu pengumuman. Pengumuman isinya dua. La in syakartum, jika kamu bersyukur, la azidannakum, akan aku tambah nikmatku untuk kalian. Wala in kafartum, tetapi jika kamu kufur, inna adabi lasyadid, sungguh adabku amat berat sekali. Jadi jelas adab itu bisa datang karena kita kufur nikmat. Allah itu selalu menepati janjinya sendiri. Allah nggak pernah bohong dengan ucapannya sendiri, dengan kalamnya sendiri. Jadi Allah menepati janji dan Allah membuktikan ancamannya. Kan ada ancaman dan ada janji ya Pak ya. Di dalam Quran itu kan ada 6. Di dalamnya ada akidah, ada ibadah, ada syariah, ada kisah. Kisah itu kan sejarah. Ada wa'ad, ada wa'id. Wa'ad itu artinya janji. Wa'id itu ancaman. Jadi kalau Allah itu menepati janji, membuktikan ancamannya. Sekarang lihat di mana Amerika terjadi begitu. Itu karena ancaman Allah. Jadi kalau Allah menepati janji, pasti Allah membuktikan ancamannya. Kita khawatir itu terjadi ancaman-ancaman seperti tadi. Nah, kemudian baru yang keenamnya isi Quran tadi kan, yaitu dasar-dasar sains. Jadi 6 itu kan 6 isi Al-Quran tadi, diantaranya adalah wa'ad dan wa'id, janji dan ancaman. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum, itu wa'ad. Ya kan? Wala in kafartum idza adzabi lasyadid, itu wa'id. Ada janji, ada ancaman. Allah menepati janjinya, tapi Allah tidak pernah menggagalkan ancamannya. Membuktikan ancaman seberat apapun
Sehebat apapun kalau Allah sudah menurunkan ancamannya, tidak ada yang berdaya menghadapinya. Itu mengerikan. Maka para jamaah sekalian, mungkin itu penyebabnya ya. Kemudian penyebab selanjutnya, murka Allah itu datang, malapetaka itu datang karena mendustakan ayat-ayat Allah. Jadi kalau banyak mendustakan ayat-ayat Allah, Allah akan mendatangkan apa namanya? Malapetaka. Ya, surat 7 surat Al-A'raf ayat 96. Dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh walakin kadzabu. Kadzabu ini mendustakan. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kami akan seksa. Silakan deh. Ya biar belajar itu. Ntar bisa ceramah nanti ya. Terus belum ketemu. Ayo Pak. Bapak belum ketemu juga. Ini orang-orang khusyuk ya berarti. Walau anna ahlal qura amanu, sekiranya penduduk negeri ini mau beriman kata Allah, wattaqau, dan mau bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ardi. La itu kalimatnya pasti. La pakai lam yang pendek itu pasti. La fatahna, pasti kami akan bukakan. La fatahna alaihim, kepada mereka itu barakati minas sama'i wal ardi, keberkahan yang datang dari langit dan bumi. Itu janji, itu wa'ad. Walakin kadzabu, tetapi kalau mereka itu berdusta, mendustakan ayat-ayat Allah, fa akhadnahum bima kanu yaksibun, akan kami siksa lantaran perbuatan mereka sendiri. Quran ini kan indah Pak sebenarnya. Kalau kita baca, paham artinya kan enak gitu. Jadi kondisi hari ini sedang terjadi seperti itu. Atau jangan-jangan terjadinya musibah atau bencana-bencana yang terjadi ini bersifat istidrat, jangan-jangan. Tahu adik-adik istidrat apa itu? Istidrat Pak, Bu. Istidrat itu Allah memberi tapi sambil murka. Allah memberi sambil marah. Kalau ada orang tua, anaknya itu selalu minta terus, tapi kalau disuruh nggak pernah mau. Minta berapa? Minta 1 juta, dikasih 100 juta. Tapi habis ini kamu jangan pulang ya. Istidrat. Allah itu terhadap hambanya itu kalau bersikap istidrat seperti itu. Istidrat itu pemberian, tapi memberi tapi sambil murka. Hati-hati kalau ada orang hidup ini enak hidupnya, gampang cari duitnya, gampang naik pangkatnya. Jangan-jangan itu istidrat. Orang lain belum naik pangkat, dia naik pangkat duluan. Orang lain rezekinya seret, dia gampang. Tapi orang itu tidak mau bersyukur kepada Allah. Istidrat. Istidrat ini merupakan sesuatu yang amat menakutkan. Kalau orang tahu terjadinya apa, longsornya Pulau Pempei yang ada di Itali, dalam tafsir Al-Azhar yang ditulis oleh Profesor Dr. Buya Hamka, itu sekitar berapa ratus tahun yang lalu, itu yang kota yang sebesar Jakarta ini ambles ke laut. 700 meter ya, masuk ke dalam laut. Jadi Pulau Pempei itu kalau sampai hari ini, kalau orang mau lihat-lihat ke sana, foto-foto dari atas sana kelihatan, karena bening itu lautnya. Itu dulu Pulau Pempei itu tempatnya orang-orang yang luar biasa, bangunannya megah-megah, orangnya hebat-hebat, alat teknologi yang sudah canggih begitu. Tapi di dalamnya ahli maksiat, di dalamnya selalu durhaka kepada Allah. Jadi Pulau Pempei itu kemudian diambles ke dasar laut.
Bisa itu terjadi. Jakarta bisa nggak Pak kalau Allah mau? Sangat. Apalagi ini tanahnya kayak gembur-gembur begini ya. Jadi kalau Allah sudah murka, siapa yang bisa menghalanginya? Dalam Qur'annya surat yang ke-6 anak-anak dicari. 6 itu surat Al-An'am ayat 44. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Dah ketemu Pak? Surat 6 Al-An'am ayat 44. Maka ketika mereka merupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka, sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka secara tiba-tiba. Maka ketika itu mereka terdiam dan putus asa. Mereka terdiam dan putus asa. Ketika tsunami datang, ketika gunung meletus, ketika bumi bergoncang, siapa yang punya keahlian? Nggak ada gunanya, hilang semua ilmunya Pak. Betul nggak? Iya. Ada orang udah babak belur sampai nyonyor-nyonyor dipukul-pukul, baru ingat jurusnya. Orang mukulin udah pergi. Kan ceritanya ahli silat ini. Ya. Udah digebukin orang, udah pingsan-pingsan, dia sadar baru ingat, oh kalau begitu jurusnya mestinya begini. Ngomong aja doang loh. Ini terjadi begini. Kenapa nggak menggunakan alat yang teknologinya yang canggih? Amerika katanya negeri yang canggih, sebagai negeri superpower. Mana buktinya? Memadamkan api aja nggak bisa. Betul Pak? Jadi kita ini rendah sekali. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Itu suratnya, surat Al-An'am ayat yang ke-44. Maka tatkala mereka melupakan peringatan-peringatan yang datang dari Allah, agama udah mulai dilecehkan, semaunya lah, ibadahnya asal-asalan. Falamma nasu ma dzukiru bihi, maka tatkala mereka telah melupakan segala perintah Allah, ya kan? Apa yang diperingatkan Allah. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli syai'in, maka kami pun membukakan pintu-pintu segala kesenangan. Gampang banget cari duitnya, gampang banget naik pangkatnya. Makin meninggalkan agama, makin gampang mencari kedudukan pangkat jabatan. Dulu waktu masih ibadah miskin aja, giliran meninggalkan sholat malah luar biasa. Hatta idza farihu, maka tatkala itu mereka bersenang-senang bergembira. Hatta idza farihu bima utu, dengan apa yang aku berikan, akhadnahum baghtatan, kami seksa mereka secara mendadak, sekonyong-konyong, nggak pernah terpikir. Jadi kalau kemarin ada komentar begini, jadi aku sekarang nggak punya rumah lagi, rumah yang mewah yang harganya ratusan miliar, habis. Itu takutnya kalau istidrat kayak gitu Pak, ya nggak? Istidrat itu ngeri itu. Kelihatannya ya, wah ini benar-benar berkah hidupnya. Berkah bagaimana, orang nggak pernah ibadah berkah, ya. Nah ini sebagai contoh, suratnya surat yang ke-6 ayat 44. Jadi akibat istidrat itu juga bisa terjadi. Kemudian para jamaah sekalian, kita harus hindari semua perbuatan-perbuatan dosa. Dosa besar, dosa syirik. Dosa syirik itu tidak memenuhi hak Allah. Mu'adz bin Jabal dibonceng oleh Nabi di atas khimar. Khimar itu kendaraan Nabi, kendaraannya sederhana, khimar. Kata Mu'adz, dia mengatakan, kuntu rodifan Nabi ala khimarin, aku dibonceng oleh Nabi di atas khimar. Faqala li, lalu dia bertanya kepadaku, ya Mu'adz,
Atadri ma haqqullah 'alal ibad wa ma haqqul ibad 'ala Allah. Tahukah kamu nak, hak Allah yang harus dipenuhi oleh hamba-hambanya dan hak hamba-hambanya yang harus dipenuhi oleh Allah. Qultu, aku katakan, aku jawab, ya Rasulullah, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang tahu. Nabi jawabannya apa? Haqqullah 'alal ibad ayya'buduhu wa la yusriku bihi syai'a. Hak Allah untuk dipenuhi hambanya, dia tidak disekutukan dengan yang lain, dia disembah. Ayya'buduhu wa la yusriku bihi syai'a. Disembah, tidak disekutukan dengan yang lain, itu hak Allah. Apakah di negeri ini Allah punya hak itu dipenuhi nggak oleh bangsa Indonesia ini, rakyat Indonesia yang mayoritas muslim ini? Wa haqqul ibadi 'ala Allah, sedangkan hak hambanya terhadap Allah supaya dipenuhi oleh Allah apa? Alla yu'adziba man lam la yusriku bi syai'a. Allah tidak bakal menyiksa, tidak bakal menghukum hamba-hambanya yang tidak pernah menyekutukan Allah. Jadi kalau kita tidak menyekutukan Allah, insya Allah kita tidak akan dihukum. Itu hak kita, ya. Hak Allah, ada hak Allah, ada hak kita. Makanya para jamaah sekalian, dengan menghindari melakukan perbuatan dosa, kita menjalani perilaku-perilaku yang mendatangkan rahmat, bukan mendatangkan murka. Jadi kalau selama ini kan ini lagi ngaji kita ini, di sini lagi mendatangkan apa Pak? Rahmat. Di tempat sana ada yang lagi joget-joget jungkir balik, lagi mendatangkan apa? Laknat. Ya tinggal beratan mana gitu aja lah. Maka untuk mendatangkan rahmatnya Allah, kita harus selalu usaha membuat Allah tidak murka gitu. Gimana caranya? Ya lawannya murka ya rahmat. Lawannya ghadab itu murka, marah. Rahmat itu kasih sayang. Di dalam Quran surat yang ke-9, surat At-Taubah ayat 71, rahmat itu bisa datang kalau ada 6 syarat. Surat 9 tadi Pak, ayat 71. Rahmat akan datang kalau ada 6 syarat. Pertama, syaratnya beriman. Yang kedua, saling tolong menolong. Kalau orang beriman sama iman berantem, itu nggak turun rahmatnya Pak. Yang ketiga, amar ma'ruf nahi mungkar, menyampaikan yang ma'ruf, mencegah yang mungkar. Mendirikan sholat yang keempat, membayar zakat yang kelima, yang keenamnya taat kepada Allah dan Rasul. Qurannya surat 9 ayat berapa? 71. Catat itu nanti untuk disampaikan lagi kepada orang lain, supaya kita ini dakwah ini kan namanya tutur tinular Pak. Saya dapat dari sana nanti sampaikan lagi terus, ya. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Betul Pak ya? Coba tolong diartikan deh, siapa yang mengerti? Ayo silakan Mas. Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat yang makruh dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ulaika isim isyarahnya kembali. Mereka itu siapa? Orang yang beriman, yang saling tolong menolong,
yang mengadakan amar ma'ruf nahi munkar, yang selalu mendirikan sholat, yang selalu membayar zakat dan taat kepada Allah. Ulaika, mereka itu sayarhamuhumullah, yang bakal mendapat rahmat dari Allah. Innallaha azizun hakim, sesungguhnya Allah maha perkasa, maha bijaksana. Perkasa dan bijaksana. Kalau Allah perkasa aja bagus nggak? Kayaknya nggak bagus, Pak. Dikit-dikit ngutuk, dikit-dikit marah, namanya perkasa. Tapi bijaksana, itu yang bagus, Pak. Jadi kalau ingin datang rahmat, kita jemput dengan 6 syarat tadi. Aman, negara aman. Orang beriman selalu saling tolong menolong, ya nggak? Jangan sebaliknya. Ini dakwah ini penting. Sebab kalau tidak ada dakwah, itu bisa terjadi yang namanya musibah, atau katakanlah dunia ini digambarkan orang dakwah itu seperti apa? Ada kapal, Nabi menggambarkan ada sebuah kapal yang berjalan dengan penumpang yang banyak. Tapi ada orang yang tidak sabaran, dia tidak mau mengambil air ke atas sana. Di atas itu kalau mau ngambil air ke atas, lama-lama dia bilang capek, daripada begitu kita ambil di ke bawah aja, dibor aja kapal ini. Tapi kalau nggak ada orang yang peduli, dia ngebor kapal, bisa tenggelam semua. Maka karena ada yang peduli, jangan ya, jangan kamu bor, mati semua ini nanti, termasuk kamu sendiri. Jadi dakwah itu begitu. Oleh karena itulah para jamaah sekalian, wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minhum khassah wa'lamu annallaha sadidul iqab. Qur'annya surat yang ke-8, ayatnya ayat yang ke-23. Jadi kalau kita ini, kalau sudah datang azab Allah, orang yang baik kena juga enggak, Pak? Semua kena. Wa'lamu wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha sadidul iqab. Ayo diartikan. Dan takutlah, ayo. Ayat 23 nak. Jangan lama-lama. Dan sekitarnya Allah mengetahui. Dan kok sih di situ 23 mana nak? Ganti aja, ganti. Ayo. Dan takutlah dan sekiranya Allah mengetahui ada kebaikan pada mereka. Kok begitu? Surat Al-Anfal. Surat Al-Anfal ayat yang ke-23. Oh benar ya? Oh 33 kali ya? Oh bukan ya? Surat Al-Anfal 25 Pak? Benar nggak Pak? Ah benar itu. Yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim Saja. Ternyata memang orang tua nggak bisa dikalahkan, Pak. Menang orang tua itu ternyata. Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha azizun sadidul iqab. Dan takutlah kamu kepada apa? Fitnah. Kalau itu sudah menimpa, nggak kena yang dolim saja, yang kena, kalau kena yang bohong saja, yang korupsi saja yang kena, enak. Ini ustadznya juga ikut kena, Pak. Ya. Anak-anak bayi yang nggak punya dosa, orang-orang soleh, pada kena semua. Makanya kalau kita nggak berdakwah, bagaimana ceritanya? Ya. Oleh karena itulah para jemaah sekalian, Allah tidak akan menghukum kita, tidak akan menyiksa kita dengan dua cara.
Yang pertama yaitu menghidupkan sunnah Nabi. Cara menolak bala pertama menghidupkan sunnah Nabi. Yang kedua dengan bertobat. Itu aja. Kata siapa? Kata Allah. Surat Al-Anfal ayat 33. Surat Al-Anfal ayat 33. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Kalau tadi 25, ini 33 ya. Udah di situ-situ juga tempatnya. Udah ketemu? Dan Allah kali-kali tidak akan mengazab mereka sedang kamu berada di antara mereka. Dan tidaklah pula Allah akan mengazab mereka sedang mereka meminta ampun. Minta ampun. Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan pernah mengadab mereka itu selama engkau Muhammad ada di tengah-tengah mereka. Maksudnya apa? Maksudnya ajaran Rasulullah kita kerjakan, kita amalkan. Di tengah-tengah kita ini ada Rasul. Rasul kan sudah wafat, tapi ajarannya ada di tengah-tengah kita. Selama kita menjalankan sunnah-sunnah Nabi, berarti Nabi ada di tengah-tengah kita. Kita tidak akan diadab oleh Allah. Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan mengadab mereka selama engkau Muhammad berada di tengah-tengah kita. Bagaimana cara kita mendatangkan Nabi Muhammad ada di tengah-tengah kita? Apa perlu kita pergi ke Mekah, pindah ke Monas gitu, supaya kita selamat gitu? Pokoknya ada Nabi aja di sini. Maksudnya bukan begitu. Maksudnya selama kita menjalankan sunnah Rasul, kita akan dijaga oleh Allah. Allah tidak akan menghukum mereka, kata Allah. Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan menghukum mereka selama mereka selalu rajin mohon ampun, bertobat kepada Allah. Ternyata kuncinya di situ, Pak. Dari tadi ngomong awalnya kan ternyata di situ kuncinya. Suratnya surat apa tadi? Iya, Al-Anfal ayat 33. Allah tidak akan menyiksa mereka selama engkau Muhammad ada di tengah-tengah mereka. Dulu Nabi Muhammad ada waktu menerima ayat ini, tapi sekarang sudah nggak ada. Ayat ini sudah diturunkan sekitar 15 abad yang lalu. Ayat ini diturunkan sebelum ada Republik Indonesia. Ayat ini diturunkan sebelum benua Amerika ada, diketemukan orang. Ya. Makanya dua hal tadi, kalau kita ingin selamat menurut ayat ini, pertama tegakkan sunnah Nabi supaya kita selalu bersama dengan Rasulullah. Ya enggak? Bersama Rasulullah berarti kita menghidupkan ajaran Rasulullah di tengah-tengah kehidupan masyarakat ini. Yang kedua, Allah tidak akan menghukum mereka selama mereka minta ampun. Banyak bertobat kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Wahum yastaghfirun. Nah, ini Pak yang bisa disampaikan. Semoga ada manfaatnya ya. Saya sengaja menyampaikan ini karena orang bertanya-tanya mengapa ini kok kayaknya terjadi seperti itu. Jawabannya tadi ada dalam ayat-ayat tadi. Mungkin karena kurang syukur, mungkin karena istidrat, mungkin karena apa tadi? Ya perilaku atau sikap perilaku manusia itu sendiri, atau mungkin karena penistaan terhadap agamanya sendiri. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Ada yang nanya nggak? Silakan. Oh iya, iya Pak. Orang-orang apa Pak? Ateis. Kenapa Pak? Kok Bapak mikirin dia sih? Kalau umatnya Nabi Muhammad itu tidak dihukum seperti umatnya nabi-nabi terdahulu. Kalau nabi-nabi terdahulu itu ketika umatnya bermaksiat langsung, tapi Nabi Muhammad pernah minta kepada Allah agar umatku engkau tunda ya Allah. Maksudnya zaman Nabi Muhammad ini termasuk umatnya Nabi Muhammad ini, kalau sekarang ini ada musibah atau apa itu,
Kecuali kalau udah kebangetan kali ya. Kalau belum kebangetan belum di itu. Kata siapa orang ateis nggak pernah dapat? Ya mungkin karena nggak pernah dengar aja kali ya. Bapak kok tahu kalau orang ateis itu nggak dapat adab? Ya kan kita nggak pernah tahu. Oh, soalnya orang ateis nggak terkenal kan? Saya kira itu aja. Ntar aja jawabannya udah titit udah bunyi. Mari kita akhiri dengan baca istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.